Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fatihatul Jannah dalam program Mutiara Ramadan, yang mana program ini merupakan bentuk kolaborasi antara IMTV dengan PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Maka oleh sebab itu buat sobat IMTV di rumah dan tentunya juga buat ibu-ibu Muslimat NU Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow akun sosial media kita di @imtv_IAIN_Madura dan @PCMuslimatNU Pamekasan. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung kita di YouTube, yaitu dengan cara subscribe channel YouTube kita, like, comment, and share sebanyak-banyaknya postingan ini agar kita bisa belajar ilmu agama secara bersama-sama. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Nyai Hajah Nur Faizah Al-Hisam, yang mana beliau merupakan pengurus di PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami. Mungkin karena mayoritas ini merupakan penduduk IAIN Madura yang menjadi penonton kita pada kesempatan kali ini, jadi mungkin monggo dipersilahkan untuk Nyai menyapa sobat IMTV di rumah sekaligus juga menyapa ibu-ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Silahkan Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar hingga berakhir dengan fitrah pada Hari Raya Idul Fitri. Oke, baik, itu sekilas sapaan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Nyai Nur Faizah akan membahas terkait tema kita, yaitu kafarat dan fidyah puasa. Oke, kita langsung saja mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih Nyai perbedaan antara kafarat dengan fidyah puasa, Nyai? Baik, mungkin saya tidak menerangkan secara rinci agar lebih mudah difahami. Kalau kafarat itu bentuk denda untuk sebuah pelanggaran. Iya, pelanggaran. Tapi kalau fidyah itu adalah sebuah bentuk denda juga, tapi untuk sebuah pengganti gitu. Ketika tidak melaksanakan kewajiban, maka menggantinya dengan membayar fidyah. Beda dengan kafarat. Kalau kafarat, ketika kita melanggar satu yang dilarang, kemudian kita langgar yang membatalkan puasa, itu lalu kita harus membayar kafaratnya. Kafarat. Seperti itu perbedaan. Kalau fidyah itu bukan hal yang membatalkan puasa. Bukan yang membatalkan puasa, tapi tidak bisa melaksanakan puasa. Uzur begitu. Uzur, ya. Oke, baik. Itu maka harus membayar denda. Ya. Oke. Kemudian Nyai, untuk syarat-syaratnya itu apa saja biasanya Nyai? Untuk mereka yang harus melakukan kafarat ataupun juga fidyah. Dari kafarat dulu. Iya. Kalau kafarat itu hanya untuk satu pelanggaran. Dalam puasa itu ketika kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, makan, itu kita tidak wajib membayar fidyah. Minum, kita tidak wajib membayar fidyah. Tapi ketika kita melakukan pelanggaran bersenggama, berkumpul dengan suami atau istri di siang hari, itu kita harus membayar fidyah, kafarat. Dan kafaratnya itu, bentuk kafaratnya itu adalah ada 3 macam. Yang pertama, kalau kita mampu, harus memerdekakan budak. Di zaman ini sudah nggak ada perbudakan, jelas itu sudah nggak berlaku yang pertama. Yang kedua, itu harus berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Ya pastinya setelah bulan Ramadan itu dikerjakannya. Bagaimana dengan para wanita di luaran sana yang mungkin masih terkendala haid begitu Nyai? Itu yang terkena denda laki-laki. Oh, laki-lakinya? Iya. Oh, perempuannya tidak Nyai? Perempuannya enggak. Oh iya, oke. Kalau perempuan 2 bulan berturut-turut kan nggak mungkin. Iya. Mutatabi'ain. Terus yang kemudian kalau tidak mungkin melakukan itu berturut-turut, maka pilihannya itu adalah memberikan makan pada 60 orang miskin.
60 orang miskin. 60 orang miskin, fakir miskin. Itu fakir atau miskin beda. Jadi kan? kategorinya harus fakir miskin begitu Nyai. Iya. Kalau semisal ke tetangga enggak. tidak Yang termasuk. lebih miskin itu kalau dalam sebuah hadis, miskin itu artinya gini. Harus yang lebih tidak punya dari dirinya. Iya. Lebih di bawah kita Di bawah perekonomiannya. kita. Di bawah Iya. kita perekonomiannya. Itu. Di bawah kita. Artinya orang miskin yang di bawah kita. Misalnya kita miskin, yang lebih miskin lagi di kita. Oke, iya, yang lebih membutuhkan. Iya. begitu. Jadi itu mungkin pilihannya untuk perempuan karena tidak bisa langsung berturut-turut selama 2 bulan, lebih memilih menggunakan yang ini, membayar apa dalam bentuk apa itu Nyai? Bisa dalam bentuk, kalau dalam letterlek kitab itu memberi makan satu orang miskin digambarkan dengan makanan yang kebiasaan di daerah itu. Kalau di Indonesia kita beras. Beras. Berarti makan memberikan beras. Kalau di contoh yang itu kurma, karena makanan orang sana kurma. Kurma. Jadi kurma itu beras. Contohnya beras. Bisa dalam bentuk beras 1 mut. Iya. 1 mut beras itu saya tadi mau bawa, saya punya takaran mut. Oh, iya. Yang mut Nabi itu cuman ketinggalan karena buru-buru waktunya. Nah, itu 1 takar itu saya pernah mencoba menimbangnya itu 6 on. 600 gram. 600 gram itu 1 mut. Bisa juga misalnya, oh saya mau ngasih makanan saja, Iya. mungkin juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi pilihan ya Nyai. Iya, Bentuknya ngasih pilihan. makan orang miskin kayak gitu. Tapi kalau dalam contoh itu 1 mut. Orang biasanya lebih mudah ngambilnya apa? Bilangnya itu lebih mudah ke yang mut. Yang Beras 1 mut gitu kan, lebih gampang, nggak ribet, nggak masih mau masak, nggak masih mau ini. diberikan kepada 60 dalam waktu 1 hari Nyai. 1 hari 1 orang, 1 hari 1 orang, bisa 1 hari langsung 60. Oke. Berarti sangat mampu itu kalau Iya, 1 sangat hari mampu, 60. iya. Kayak gitu. 60. Kemudian yang kafarat Nyai, bagaimana? Apa saja? Ya cuman melakukan Iya. segala itu. Iya, kemudian yang fidyah. Iya. Yang fidyah. Yang fidyah itu kayak gini. Fidyah itu ketika seseorang tidak melakukan puasa, bisa jadi karena ada kategorinya itu. Bisa jadi karena orang itu punya anak kecil menyusui. Untuk lebih mudahnya saya buka tabelnya saja untuk mempermudah. Iya, Nyai. Saya sudah siapkan di sini. Sudah ada rumusnya mungkin Iya. ya, Nyai. Anak kecil itu kalau tidak puasa, Anak kecil ukuran umurnya itu berapa Nyai? anak kecil itu termasuk anak kecil kalau belum kuat puasa 1 hari. Belum kuat puasa 1 hari. Selama berturut-turut 3 hari. Selama berturut-turut 3 hari. 3 hari. Jadi tidak patokan umur. Sebelum balik ya. Ya, sebelum anak kecil balik. dihitung sebelum balik itu sebelum akil balik, anak itu dihitung anak kecil. Iya. Belum mukallaf. Belum mukallaf. Iya. Kalau belum akil balik, anak itu tidak terhitung mukallaf, belum wajib puasa. Artinya kalau tidak puasa tidak dosa. Tapi kalau sudah kuat mengerjakan puasa, Iya. misalnya dia sudah kuat mengerjakan puasa 1 hari berturut-turut 3 hari, ketika dia tidak puasa, maka dia sudah harus mengqadha puasanya. Itu informasi baru ya bagi kami, karena kan mungkin kebanyakan di luaran sana ini belum kewajibannya, jadi Iya. tidak masalah. Ternyata itu juga harus diqadha Harus ya, Nyai? diqadha. Kalau misalnya anak kecil itu umur anggaplah 11 tahun. 11 tahun. Belum balik. Belum balik. Tapi dia sudah kuat puasa berturut-turut 3 hari berturut-turut. Lalu hari keempat dia tidak kuat puasa karena main, karena Iya. apa namanya, kena kecil. Itu sudah dihitung punya utang puasa karena dia sudah berturut-turut 3 hari kuat puasa. Oh, baik. Seperti itu. Sudah punya hukum sendiri ya. Iya, itu anak Kemudian kecil. untuk selanjutnya, Nah, ketika tidak seperti itu, belum bisa berpuasa seperti itu, anak kecil tidak wajib mengqadha, juga tidak wajib bayar fidyah. Terus orang gila yang tidak disengaja, memang gila, tidak iya. disengaja, nah, dia tidak wajib qadha, juga tidak wajib puasa. Gila yang disengaja, dia wajib qadha, tapi tidak wajib
bayar fidyah. Gila yang disengaja itu gimana? Iya. Misalnya minum obat-obatan, kemudian Iya. dia hilang akal, Iya. kayak orang. Mabuk gitu, oh termasuk. Itu disengaja. Iya. Sakit yang ada harapan sembuh itu cuman wajib qadha, tidak wajib qadha. fidyah. Sakit, kita sakit tidak puasa, ya cuman wajib qadha nanti, tapi nggak bayar fidyah. Terus sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Iya, bagi Itu- para lansia mungkin atau sudah parah penyakitnya begitu ya. Nyai. Lansia atau sakit yang sudah permanen kayak stroke. Iya. Biasanya kalau stroke itu kalau kata dokter kena sarafnya biasanya lupa. Iya. Kebanyakan walaupun siang hari minta makan. Iya. Bulan Ramadan karena lupa kalau itu Ramadan. Dengar azan saja, ini maghrib, mau makan gitu. Iya. Nah, itu sudah termasuk sakit yang untuk diharapkan sembuh itu sudah kemungkinan kecil kalau minim stroke. Iya, jadi itu harus sudah tidak wajib mengqadha, Iya, cukup membayar. cukup membayar. Membayar. Ya, kalau sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Iya. Orang yang sudah sangat tua, Orang yang lansia. lansia, nah, itu tidak wajib qadha, tapi wajib bayar fidyah. Bayar fidyah. Iya. Musafir Musafir. wajib qadha, Iya. tidak usah bayar fidyah. Iya. Musafir itu kalau bepergiannya sebelum fajar. Sebelum fajar. Misalnya hari ini saya berangkat sebelum fajar, sebelum adzan subuh saya sudah keluar dari desa saya, Iya. dari desa Akor saya sudah keluar, sudah di kota Pamekasan. Subuh saya sudah sholat Yang penting ukurannya dari desa. dari desa Bukan keluar, dari kota? bukan dari Bukan, desa, oke. keluar dari desa Akor, saya sholat subuh di Pamekasan di kota, iya. itu subuhnya di sana. Misalnya saya nyampe Sampang saja sudah mau makan, tidak apa-apa karena musafir. Tapi ketika kita berangkatnya jam 7 pagi, nyampe Surabaya, terus mau makan, belum boleh. Itu nggak terhitung musafir karena berangkatnya sudah jam 7. Kecuali boleh buka puasa bukan karena musafir sudah alasannya, tapi karena tidak kuat. Karena Ketika tidak sampai Surabaya, kecapean kerja gini, lalu minum, itu karena tidak kuat kita. Cuman wajib qadha, tidak bayar fidyah juga. kepala keluarga ini biasanya ya Nyai. Kerja setiap hari mungkin banyak tantangannya ya Nyai. Iya. Kayak gitu. Tapi juga kepala keluarga itu apa ya? Dia punya tempat tersendiri di sisi Allah kalau dia mampu melewati semuanya itu. Godaannya luar biasa. Iya. Bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui, Iya. nah itu ada dua hukumnya. Kalau yang dikhawatirkan itu ketika misalnya hamil, yang dikhawatirkan itu bayinya takut tidak sehat, Iya. maka itu harus bayar fidyah Bayar dan fidyah mengqadha. Dan mengqadha. Tapi ketika ibu itu tidak melaksanakan puasa karena dirinya sendiri tidak mampu, misalnya muntah-muntah Iya. atau gimana, terus dirinya lemes nggak kuat puasa, itu nggak bayar fidyah. Nggak bayar fidyah. Nggak bayar fidyah karena dirinya sendiri yang nggak mampu, bukan karena orang lain, bukan karena bayinya. Begitu juga ketika menyusui. Menyusui. Nah, kalau menyusui sedang berpuasa, lalu bayinya ketika minum ASI-nya itu mencret atau sakit Iya. panas atau gimana karena minum ASI-nya, maka ketika dia berhenti puasa, bayinya nggak sehat-sehat saja. Berarti dia harus memilih tetap memberikan ASI, tapi tidak puasa dengan membayar fidyah. Membayar fidyah. Ah, Tidak dan perlu mengqadha. Tidak, perlu mengqadha, Oh, perlu, iya. tetap mengqadha dan membayar fidyah. Gitu. Sekaligus ya Sekaligus berarti, Nyai. membayar fidyah. Kalau itu penyebabnya karena anak, baik itu dalam kandungan, baik sudah yang di luar yang Iya. minum ASI Iya, itu. Nah, ada juga tapi bayi-bayi yang sepertinya oleh Allah itu dibuat mengerti. Ketika ibunya sedang puasa, ketika sudah setelah duhur ASI-nya tinggal sedikit, anaknya dikasih bantuan susu formula, dia mau. Tidak rewel ya. Tidak Nyai. rewel. Iya. Jadi itu satu anugerah kalau punya anak seperti itu kira-kira. Kemudian ini lagi Nyai, kita flashback lagi ke depan yang masalah denda kafarot Nyai, kan ada Iya. 3. Nah, itu ada tidak Nyai dari yang ketiga itu yang lebih utama begitu atau terserah kita mau memilih yang mana Nyai? Dalam sebuah hadis Nabi itu bukan bicara utama dan tidak utama, tapi yang mampu. Yang mampu.
Ada sebuah kisah, ini dalam hadis Nabi, ada sebuah kisah seorang suami mendatangi Rasulullah dengan tergesa-gesa, ya Allah, ya Rasulullah, celaka. Apanya yang celaka, kata Rasulullah? Saya ini telah mendatangi istri saya di siang hari bulan Ramadan ini, artinya berkumpul dengan istri saya bulan Ramadan ini. Lalu, ya sudah, kata Rasulullah, apakah kamu mampu memerdekakan budak? Dia jawab, tidak mampu ya Rasulullah, kami memerdekakan budak karena tidak mampu kami memerdekakan budak. Setelah itu ditanya lagi sama Rasulullah, apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Jangankan puasa 2 bulan Rasulullah, sebulan aja ini kebobolan. Lalu suruh puasa 2 bulan berturut-turut, bagaimana mungkin? Ya nggak mungkin ya Rasulullah, saya bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ujiannya terlalu banyak. Iya, 1 bulan aja ini saya sudah bobol 1 kali. Jadi jawabannya kayak gitu kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ya sudah, kamu ngasih makan orang miskin, yang lebih miskin dari kamu kasih makan 60 orang miskin. Satu kali sehari kamu kasih orang miskin itu sampai 60 orang, atau langsung 1 hari itu 60 orang, terserah. Yang penting ngasih makan 60 orang miskin. Gitu. Terus katanya, saya ini orang yang nggak punya ya Rasulullah, bagaimana saya mau ngasih orang miskin? Saya ini nggak punya. Lalu Rasulullah ngambil 1 mud kurma, dikasihkan sama orang ini, kasihkan sama orang yang miskin, yang lebih miskin dari kamu. Dia bilang, saya rasa di lingkungan saya itu ya Rasulullah, nggak ada orang yang lebih miskin dari saya. Saya ini sudah di lingkungan saya, di tetangga saya orang yang paling miskin. Ya sudah, berikan sama keluargamu. Begitu. Begitu mudahnya hukum ketika saat itu Rasulullah ada. Nggak ada yang lebih miskin, ya suruh makan sendiri. Artinya kasihkan keluargamu saja makanan itu. Islam itu mudah. Toleransinya juga tinggi dalam Islam. Jadi ketika orang sudah cukup memahami hukum Islam, tidak ada yang rod di dalam Islam itu. Karena Allah sudah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan terhadap kita sekalian sesuatu yang mudah dan tidak ingin memberatkan. Puasa itu mudah sekali dan tidak berat sama sekali. Walaupun ya mungkin tema awal saya sempat ngikutin, bilangnya apa? Walaupun bekerja harus tetap puasa. Itu memang benar. Allah itu sangat memudahkan. Karena sebenarnya bentuk uji kesabarannya di sana ya. Puasa, hakikat puasa itu sebetulnya kan mampu menahan. Mampu menahan. Puasa itu ada tidak, ini sudah melenceng dari agak bapaknya. Puasa itu ada 3 tingkatan di dalam kitab Kasyifatus Sajah karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu ada puasa khawas, ada khawasul khawas, ada puasa orang awam. Puasa orang awam ya seperti saya, seperti puasa saya, menahan lapar, menahan haus. Itu puasanya orang awam. Tapi kalau puasa yang khawas itu, kita juga menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Yang khawasul khawas itu meniadakan semuanya, tinggal hanya satu, illallah. Mungkin itu udah bukan tingkatan kami bukan, sudah di luar kemampuan saya. Kalau itu ada 3 tingkatan. Nah, yang kita jalani ya sudah yang umum-umum saja. Kita menahan haus, menahan lapar. Terus ada lagi yang kafarat itu, ini perlu dijelaskan soalnya mungkin di luar sana ada yang bertanya, kalau misalnya orang itu tidak berhubungan badan, tapi tidur terus mimpi berhubungan, terus dia inzal di siang hari, itu wajib bayar kafarat apa enggak? Enggak, ada wajib. Enggak wajib bayar kafarat karena dia tidak berhubungan, cuma mimpi. Batal, ya batal dong, karena hadas besar. Batal ya, gitu, karena inzal gitu. Cuma ya nggak wajib bayar kafarat, kayak gitu. Seperti orang haid, karena ada hadas besar, batal. Tapi dia cuma wajib mengqadha, tidak wajib
bayar kafarat. Seperti itu. Kan kalau dalam kitab itu kan batasannya bersenang-senang antara lutut dengan pusar begitu ya, Nyai. Maksudnya antara lutut dengan pusar. Soalnya ada yang tanya sama saya. Ada yang tanya sama saya. Kalau misalnya senang-senang tapi enggak, ya hukum fikih ini ada yang memang apa ya, purno, tapi harus diomongkan. Harus diomongkan. Harus ada kalau enggak masuk, itu enggak. Oh, enggak. Enggak. Antara pusar dengan lutut di paha misalnya, ya enggak ada kafarat. Enggak ada kafarat. Cuman batal. Sekalipun menimbulkan menimbulkan syahwat, cuman batal begitu. Iya. Batal itu, syahwat itu kan enggak harus nyentuh, enggak harus apa. Misalnya saya mandang sampean, sampean seorang cowok, saya pandang, saya kok naksir gitu. Terus saya seneng gitu, ada nafsu, ya udah batal pahala puasa saya. Cuman hukum batal puasa cuman pahalanya yang batal, puasanya tetap nggak wajib qadha. Tidak wajib qadha begitu. Tapi kalau yang tadi, ya misalnya nggak sampai masuk, cuman pelukan, tapi terus izal, ya batal puasanya, wajib qadha. Jadi karena memang manusia ini kan penglihatannya kadang kemana-mana. Jadi Allah itu sebenarnya maha toleransi sekali ya, Nyai. Kalau cuman melihat tapi tidak sampai melakukan, ya tidak masalah begitu ya. Nah, kemudian untuk bagi mereka yang mungkin meninggal dunia, Nyai, dan belum sempat untuk membayar kafarat ataupun membayar fidyah, itu bagaimana? Kalau belum sempat membayar kafarat, iya, atau fidyah begitunya. Ya ahli warisnya wajib membayarkan kalau kafarat sama fidyah itu. Dengan cara yang sama seperti yang 3 tadi itu. Sama, ahli warisnya harus membayarkan itu. Cuman kalau qadha-nya itu ya ada 2 pendapat. Ada yang mewajibkan qadha juga ahli warisnya. Ada yang bilang enggak wajib qadha ahli warisnya. Kayak sholat juga itu kan ada dua pendapat ya. Ketika seorang sudah meninggal dan dia punya hutang sholat, ada yang membantu mengganti qadha sholatnya, ada yang enggak usah katanya, karena sholat itu tidak bisa diwakilkan. Terus begitu yang juga puasa tidak bisa diwakilkan. Yang lebih sahih itu yang mananya? Ya itu kan pendapat. Gak bisa semua punya Mbak. Punya aliran. Bukan punya aliran. Punya mazhab. Semua punya landasan dan semua punya alasan tersendiri. Nah, seperti cara Imam Syafi'i dan Imam Malik memahami tentang rezeki. Itu semuanya dua-duanya benar gitu. Jadi nggak bisa dibilang mana yang lebih benar antara Imam Syafi'i sama Imam Malik, nggak bisa seperti itu, Mbak. Yang penting kita tahu landasan hukumnya. Yang penting kita tahu, oh kalau yang ini ikut ini, oh yang begini ikut ini. Kita itu harus tahu. Yang penting landasan hukumnya tahu. Ini dan nggak cukup dibahas di sini. Iya. Kemudian ini, Nyai, pertanyaan terakhir. Semisal yang kafarat mereka mungkin sebagian malu karena telah lalai kan menjaga puasanya begitu, Nyai. Kemudian mau membayar denda kan, Nyai. Nah, bagaimana misalnya dikonsep dengan yang berbeda? Tidak memberikan secara langsung, tapi mungkin dikonsep dengan berbuka puasa bersama begitu, Nyai. Bagaimana? Berbuka puasa bersama. Iya, memberikan makan dengan cara berbuka puasa bersama begitu konsepnya, Nyai. Walaupun kita misalnya sebenarnya walaupun kita memberikan mood itu tidak lantas kita menjadi malu, karena kita tidak wajib memberitahu ini mood saya karena sudah melanggar, tidak wajib memberitahu begitu, itu. Iya, tidak wajib memberitahu, cuman kita tinggal mengasihkan mood itu niat kita saja dalam hati bahwa ini denda saya karena sudah melakukan pelanggaran gitu. Jadi tidak usah perkara malu. Kalau untuk niatnya yang sudah meninggal itu bagaimana, Nyai? Kita sebagai ahli waris mau membayar puasanya begitu. Niatnya bagaimana, Nyai? Itu mungkin di luaran sana Sobat IMTV tidak tahu niatnya, perlu untuk dibimbing begitu, Nyai. Niat puasa besok menggantikan puasanya Fulan bin Fulan dari bulan Ramadan. Niat menggantikan puasa bulan Ramadan
Niat puasa besok menggantikan puasa di bulan Ramadan dari fulan bin fulan lillahi ta'ala. Seperti itu. Sebenarnya Kalau niat itu kan tidak harus melafalkan dengan Iya. bahasa Arab. Orang-orang kadang saya itu lebih sering menyampaikan hadis sudah dalam bentuk bahasa Madura seperti yang tadi saya utarakan. Itu sebetulnya dalam hadisnya berbahasa Arab. Cuman kalau saya bercerita bahasa Madura masih harus berbahasa Indonesia, masih harus diterjemahkan lagi. Jadi sepertinya makan waktu dan terlalu lama bertele-tele kayaknya. Jadi saya lebih mudah suka dipahami begitu ya, Nyai. saya lebih suka misalnya saya mengajari orang sholat. Saya nggak mengatakan usollinya, tapi saya mengatakan sudah niat sholat duhur 4 rakaat. ya. Lillahi Yang penting, ta'ala, sudah. yang penting dalam hati Iya. sudah ada. Kan niat itu dalam hati. Kalau yang diucapkan di lisan itu cuma sunnah hukumnya. Iya. Ha-ha. Lalu ketika kita meninggalkan sunnah daripada lafadznya salah, Iya. orang kadang nggak hafal kurang satu sudah salah kan. Nah, daripada salah, jadi saya memang menganjurkan lebih baik niat itu diucapkan dalam hati dengan bahasa Madura atau dalam bahasa Indonesia, pokoknya dari bahasa kita sendirilah. Kayak gitu. Dari bahasa kita sehari-hari begitu Iya, ya, Nyai. ha-ha. Nah, kemudian ini Nyai sempat terlupakan juga. Semisal dari mereka-mereka yang telat berpuasa untuk mengganti puasa hari ini ternyata sudah terlanjur bulan Ramadan lagi, Nyai. Jadi sudah ada melompati 1 bulan Ramadan. Iya, Bagaimana iya, ini, iya. Nyai? Ya Pak, kayak gini, misalnya bulan ini terlalu banyak hutang puasanya misalnya. Iya. Kalau perempuan itu bisa jadi karena melahirkan, bisa jadi karena nifas, bisa jadi karena punya anak bayi, jadi sering harus nggak puasa. Akhirnya anaknya kan masih kecil juga. Kalau melahirkan di tahun ini untuk ngodok untuk 1 tahun berikutnya anaknya kan masih ASI. Iya, masih Kan asing. masih ASI. Biasanya itu yang terjadi di kaum perempuan, masih ASI setahun ke depan, jadi untuk kodok juga belum bisa. Ada kasus itu, orang yang baru-baru ini mendatangi saya dan tanya, saya itu punya hutang puasa ketika saya melahirkan tanggal 29 Sya'ban, berarti full Ramadan tahun lalu tidak puasa sama sekali. Ketika saya mengkodok, bayi saya mau tetap netek walaupun sudah tinggal sedikit, tapi sayanya mau sholat duhur sampai merangkak, nggak kuat berdiri, saking sudah capeknya, sudah laparnya. Jadi saya nggak pernah mengkodok karena saya harus ngerangkak. Ya nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu, tinggal bayar mut saja. Loh yang tahun kemarin belum, sekarang lagi. Ya yang tahun kemarin bayar mut 30 hari, ya 30 hari kau bayar mut. Hari ini 30 mut, 600 ya 600 gram kali 30. Iya. Kamu kasihkan fakir miskin. 6 ons. Ya. Iya. Itu apa mau di 6 on sampai 60 orang atau mau 6 on kali 30 langsung dikasihkan 1 orang atau gimana? Terserah kamu. Kalau yang sekitarmu ada 60 orang, kamu bagi 6 on 30 orang. Tapi kalau sekitarmu itu cuma ada 2 orang, kamu bagi 2. Kalau sekitarmu yang pantas mendapatkan itu ada 3 orang, ya kamu bagi 3. Terserah. Kalau soal itu pembagiannya terserah. Terserah kamu, saya bilang gitu. Apakah tahun depan saya masih wajib mengkodok lagi? Tetap. Ya. Kalau loncat lagi, bayar lagi. Bayar lagi. Kalau nambah lagi, ya nambah lagi. Seperti itu Kalau terus. kodoknya menerus. tetap ya, Nyai. Kodoknya tetap. Fidyahnya juga Fidyahnya, tetap selama belum lunas. Mau 30 tahun, mau 20 tahun, mau 10 tahun, mau berapa tahun aja, tiap tahun mau Ramadan bayar lagi, mau Ramadan bayar lagi. Ya sebaiknya sebelum masuk Ramadan sudah bayar fidyah, paling enggak tanggal 1 Ramadan itu sudah bayar fidyah yang sudah lalu. Iya, oke, baik. Kayak gitu. Penyampaian yang sangat luar biasa sekali dari Nyai Haja Nur Faizah. Mungkin terakhir nih Nyai, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan atau harapan kepada Sobat IMTV di rumah ataupun juga kepada ibu-ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya. Silahkan Nyai. Untuk yang terakhir kali, Iya. mungkin saya juga dikatakan bisa belum bisa, tapi kita belajar bersama. Belajar itu saat ini tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Sampai minal mahdi ilal lahdi. Kita harus tetap terus belajar, berbenah, memperbaiki diri. Bagaimana kita beribadah semakin tua, semakin berkualitas. Memperbaiki diri, bisa meraih di Ramadan ini Lailatul Qadar dan fitrah
ketika kita di Aidil Fitri. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Nyai yang telah bersedia hadir di studio kami dan juga berbagi ilmu bersama kami dan Sobat IMTV di rumah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat oleh Sobat IMTV di rumah ya Nyai, karena ini banyak rumusnya sekali ya Nyai. Dan semoga bisa diamalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Nyai. Kita punya tagline nih Nyai. Kalau saya mengatakan Mutiara Ramadan, kita sama-sama sucikan hati, satukan niat pada ilahi, begitu. Bisa dimulai Nyai? Oke, baik. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Sobat IMTV di rumah atas kebersamaannya. Nantikan terus program Mutiara Ramadan berikutnya. Saya Fatihatul Jannah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.